Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu lapisan jaringan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Mas Genta Wahyu Fahreji dengan NIM 20 10 70 007. Yang kedua ada Haikal Pivaldo Prananda dengan saya sendiri yaitu dengan NIM 22 111 070 112. Yang ketiga ada Faras Agil Akrom dengan NIM 2211107016. Yang keempat ada Muhammad Dafa Ramadan dengan NIM 2211107018. Di sini pertama ada lapisan jaringan karakteristik terdiri dari lapisan jaringan, yang kedua ada enkapsulasi IP, dan ketiga ada tanpa koneksi, dan keempat ada media independen. Yang pertama ada lapisan jaringan, menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir bertukar data. Lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Di antaranya yang pertama ada mengatasi perangkat akhir, kedua ada enkapsulasi, yang ketiga ada rute, yang keempat ada enkapsulasi. Terus selanjutnya ada enkapsulasi IP. Pertama ada IP merangkum segmen lapisan transport. Yang kedua, IP dapat menggunakan paket IPv4 atau IPv6 dan tidak bertambah pada segmen lapisan 4. Yang ketiga adalah paket IP akan diperiksa oleh semua perangkat lapisan 3 saat melintasi jaringan. Yang keempat ada pengalamatan IP tidak berubah dari sumber tujuan. Terus selanjutnya ada tanpa koneksi. Di tanpa koneksi ada yang pertama IP tidak membuat koneksi dengan tujuan sebelum mengirim paket. Yang kedua tidak diperlukan informasi kontrol atau sinkronisasi atau pengakuan dan lain-lain. Yang ketiga ada tujuan akan menerima paket ketika tiba, tetapi tidak ada notifikasi awal yang dikirimkan melalui IP. Terus di sini ada usaha terbaik pada lapisan jaringan. Yang pertama ada IP tidak akan menjamin pengiriman paket. Yang kedua, IP telah mengurangi overhead karena tidak ada mekanisme untuk mengirim ulang data yang tidak diterima. Yang ketiga ada IP tidak mengetahui apakah perangkat lain sedang beroperasi atau menerima paket. Oke, next selanjutnya. Di slide selanjutnya ada media independen. IP adalah media independennya. Untuk pertama, IP tidak memperhatikan jenis frame yang diperlukan pada lapisan data link atau jenis media pada lapisan fisik. Dan yang kedua, IP dapat dikirim melalui jenis media apapun, seperti contohnya tembaga, serat, atau nirkabel. Untuk lapisan jaringan dan akan membentuk unit transmisi maksimum MTU. Yang pertama adalah lapisan jaringan menerima ini dari informasi kontrol yang dikirim oleh lapisan data link, dan yang kedua ada jaringan kemudian menentukan ukuran MTU. Yang kedua ada paket IPv4. Yang pertama ada tajuk paket IPv4, dan yang kedua ada bidang header paket IPv4. Tajuk paket IPv4. IPv4 sendiri adalah protokol komunikasi utama untuk lapisan jaringan. Header jaringan memiliki banyak tujuan. Yang pertama itu ini memastikan paket dikirim ke arah yang benar ke tujuannya. Dan yang kedua, ini berisi informasi untuk memproses lapisan jaringan di berbagai bidangnya. Dan yang ketiga, informasinya di header digunakan oleh semua perangkat lapisan 3 yang menangani paket. Untuk bidang header paket IPv4 ini bisa dilihat tabel dan fungsinya dan keterangannya. Untuk karakteristik header jaringan IPv4 ini sendiri adalah yang pertama itu dalam biner berisi beberapa bidang informasi. Dan yang kedua, diagram yang dibaca dari kiri ke kanan 4 bit per baris. Dan yang ketiga itu dua bidangnya terpenting adalah sumber dan tujuannya. Yang ketiga ada paket IPv6. Yang pertama IPv4 IPv6. Yang kedua bidang header paket IPv6. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4. Peningkatan yang disediakan IPv6, yang pertama peningkatan ruang alamat berdasarkan alamat 128 bit bukan 32 bit.
Yang kedua, peningkatan penanganan paket header yang disederhanakan dengan lebih sedikit bidang. Bidang header paket IPv4. Paket IPv4 mungkin juga berisi header ekstensi EH, karakteristik header EH. Yang pertama, memberikan informasi lapisan jaringan opsional. Yang kedua, bersifat opsional. Yang ketiga, ditempatkan di antara header IPv6 dan payload. Yang keempat, dapat digunakan untuk fragmentasi keamanan, dukungan mobilitas, dan lain-lain. 4. Cara host merutekan. Keputusan penerusan host. Yang kedua, gerbang bawaan. Yang ketiga, host merutekan ke gerbang default. Yang keempat, tabel perutean host. Keputusan penerusan host. Yang pertama, paket selalu dibuat di sumbernya. Yang kedua, setiap perangkat host membuat tabel peruteannya sendiri. Yang ketiga, sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini. Yang pertama, itu sendiri. Yang kedua, host lokal, tujuannya berada di LAN yang sama. Yang ketiga, host jarak jauh, perangkat yang tidak berada di LAN yang sama. Selanjutnya yaitu keputusan penerusan host, yaitu perangkat server menentukan apakah tujuannya lokal atau jarak jauh. Metode penentuannya pertama IPv4, sumber menggunakan alamat IP dan subnet masnya sendiri beserta alamat IP tujuan. IPv6, sumber menggunakan alamat jaringan dan awalnya yang diiklankan oleh router lokal. Kemudian lalu lintas lokal dibuang keluar antar muka host untuk ditangani oleh perangkat perantara. Kemudian lalu lintas jarak jauh diteruskan langsung ke gateway default di LAN. Kemudian host merutekan ke gerbang default. Yang pertama yaitu host akan mengakui gateway default DGW baik secara statis atau melalui DHCP di IPv4. IPv6 mengirimkan DGW melalui router solicitation atau RS atau dapat dikonfigurasi secara manual. DGW adalah rute statis yang akan menjadi rute pilihan terakhir dalam tabel routing. Kemudian tabel perutean host. Di Windows, rutekan print atau netstat R untuk menampilkan tabel perutean PC. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Kemudian poin yang kelima yaitu pengantar perutean. Ada 3 poin. Yang pertama tabel perutean router IP, yang kedua perutean statis, yang ketiga perutean dinamis. Tabel perutean router IP. Ada 3 jenis rute dalam tabel routing router. Yang pertama, terhubung langsung. Rute ini secara otomatis ditambahkan oleh router asalkan antar muka aktif dan memiliki pengamatan. Kemudian yang kedua itu jarak jauh. Ini adalah rute yang tidak dimiliki router secara langsung. Yang ketiga yaitu rute default. Ini meneruskan semua lalu lintas ke arah tertentu ketika tidak ada kecocokan dalam tabel perutean. Kemudian ada perutean statis dan perutean dinamis. Karakteristik rute statis yaitu yang pertama harus dikonfigurasi secara manual. Yang kedua harus disesuaikan secara manual oleh administrator apabila terjadi perubahan topologi. Kemudian yang ketiga yaitu sering digunakan bersama dengan protokol perutean dinamis untuk mengkonfigurasi rute default. Kemudian perutean dinamis, rute dinamis secara otomatis. Pertama, temukan jaringan jarak jauh. Yang kedua, menjaga informasi terkini. Yang ketiga, pilih jalur terbaik menuju tujuan. Kemudian perutean dinamis juga dapat berbagi rute default statis dengan rute lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana, Pok?